Kembali bersama saya Timothy, seorang apoteker di channel konsultasi apoteker. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai konsultasi. Baiklah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas full tentang antibiotik. Maksudnya di sini yaitu membahas tentang resistensi antibiotik dan bahayanya antibiotik bila dikonsumsi secara tidak baik ya, atau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Baiklah, dari definisinya, pertama, antibiotik itu apa sih? Antibiotik itu dari katanya anti, membunuh, biotik itu kehidupan yang dimaksud dengan antibiotik ini adalah bakteri ya. Jadi sebetulnya antibiotik ini secara definisi penuhnya membunuh bakteri ya, bukan virus. Baiklah, sekarang obat-obat antibiotik itu sudah banyak ya di pasaran, dan dari berbagai macam antibiotik itu sebetulnya antibiotik itu terbagi dalam beberapa kelas atau golongan. Tentunya golongannya dari yang rendah sampai ke yang golongannya tinggi. Nah, sekarang yang golongan rendah itu apa sih? Golongan rendah itu pasti beberapa dari teman-teman sudah tahu. Ada yang namanya antibiotik amoksisilin. Itu ada antibiotik yang rendah. Lalu tingkatan selanjutnya ada juga antibiotik yang dengan tingkatan yang lebih tinggi atau dosisnya lebih tinggi, atau bisa juga klasifikasi antibiotik dengan level yang lebih keras atau lebih berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi antibiotik. Apa sih itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik itu dari katanya resisten. Jadi ini malah bakteri tersebut menjadi lebih kuat, bahkan menjadi berevolusi sehingga antibiotik yang sama tidak dapat membunuh bakteri tersebut. Itu yang dinamakan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu terjadi seperti apa sih? Pertama, pemakaian antibiotik yang tidak baik. Contohnya, seharusnya 3x1, malah karena lupa meminum obat malah menjadi 2x1. Ini adalah sesuatu yang bisa membentuk resistensi antibiotik. Ada juga seperti pembelian antibiotik tidak dengan resep dokter. Misalkan pergi ke apotek, beli antibiotik amoksisilin tanpa resep dokter, lalu diminum seperti layaknya obat-obat bebas biasa. Ini pun bisa menjadi resistensi antibiotik juga ya, terjadi ya. Sebetulnya bila terjadi resistensi antibiotik, kerugiannya apa sih? Kerugiannya cukup banyak. Kerugian pertama, bisa jadi tubuh kita yang sudah resistensi antibiotik, misalkan tiba-tiba sakit, membutuhkan antibiotik, jadi diberikan oleh dokter, diberikan antibiotik, malah tidak sembuh. Itu kerugian pertama ya, tidak sembuh. Kedua, gitu, sembuhnya caranya seperti apa? Dokter secara otomatis akan memberikan antibiotik dengan antibiotik yang lebih tinggi atau lebih kuat atau golongan lebih tinggi ya. Dan biasanya antibiotik dengan golongan yang lebih tinggi ini harganya sangat mahal. Jadi biaya kedua, kerugiannya itu biayanya menjadi lebih mahal ya. Lalu ketiga, biasanya obat-obat antibiotik dengan golongan yang lebih tinggi ini memiliki efek samping yang cukup bahaya juga ya. Yang efek samping yang bahaya, dan efek sampingnya bisa terjadinya, frekuensi terjadinya cukup sering juga. Jadi itu ya bahayanya resistensi antibiotik.
Yang pertama, saya ulangi, yang pertama, obat yang antibiotik yang sama tidak dapat menyembuhkan, sehingga dokter harus memberikan antibiotik yang dengan golongan antibiotik yang lebih tinggi. Sedangkan golongan antibiotik yang lebih tinggi itu harganya lebih mahal. Dan yang ketiga, efek samping. Jadi sahabat-sahabat semua, tolong bila mendapat antibiotik harus diminum dengan baik sesuai anjuran dokter dan tidak membeli antibiotik secara sembarangan karena sangat berbahaya. Itulah resistensi antibiotik ya. Jadi teman-teman, menyukai video ini, jangan lupa berikan like, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar konsultasi obat bisa langsung saja di komen di bawah. Lalu bila ada teman-teman yang menyukai ilmu pengetahuan mengenai konsultasi obat bisa di-sharing juga ke teman-temannya. Dan jangan lupa bila teman-teman baru datang ke video ini bisa langsung subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi sehingga teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video konsultasi obat saya yang terbaru. Bye!